Shalom, selamat sore. Saya atas nama Adianto Paponi dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan misionaris Paulus yang kedua. Perjalanan misionaris Paulus yang kedua dimulai setelah persidangan di Yerusalem. Setelah persidangan di Yerusalem ini, maka rasul-rasul dan penatua-penatua memilih Silas dan Yudas untuk diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Di Antioquia terjadi perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas karena Barnabas ingin membawa Yohanes ikut bersama-sama dengan mereka, tetapi Paulus menolaknya. Akhirnya mereka berpisah. Barnabas dan Yohanes pergi ke Pulau Siprus dan Paulus bersama-sama dengan Silas berangkat dan mengelilingi Kilikia dan melanjutkan perjalanan ke Derbe, Listra. Di Listra mereka bertemu dengan Timotius dan Paulus mau supaya Timotius ini ikut bersama-sama dengan mereka. Kemudian mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia karena Roh Kudus tidak mengizinkan mereka memberitakan Injil di Asia. Sesampainya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka, lalu mereka pergi ke Troas. Di Troas mereka menyeberang ke Makedonia karena mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di Makedonia. Kemudian mereka bertolak dari Troas ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah mereka di Neapolis dan mereka melanjutkan perjalanan ke Filipi. Kota Filipi ini merupakan tempat perantauan orang Roma. Di Filipi mereka masuk ke rumah, mereka pergi ke tepi pantai dan menemukan persembayangan orang Yahudi. Dan ia berbicara kepada perempuan-perempuan. Dan salah seorang perempuan bernama Lydia. Tuhan membuka hati Lydia ini sehingga ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dalam pemberitaan di Filipi, Paulus, Silas, dan Timotius dipenjarakan. Pada suatu malam, pada saat Paulus dan kawan-kawannya selesai berdoa dan bernyanyi, maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat sehingga menyebabkan bangunan penjara itu menjadi roboh. Tetapi setelah penjara itu roboh, Paulus dan kawan-kawannya tidak langsung pergi tetapi tetap tinggal di dalam penjara itu. Setelah mereka dikeluarkan dari penjara itu, mereka melalui Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di Tesalonika mereka masuk ke rumah ibadat dan memberitakan tentang bagian-bagian dari kitab suci dan menerangkan dan menunjukkan bahwa Mesias akan menderita dan bangkit dari antara orang mati. Tetapi orang Yahudi di Tesalonika ini menjadi iri hati dan mengadakan keributan dan mengacaukan kota Tesalonika ini. Pada malam hari mereka berangkat ke Berea. Di Berea mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi di kota Berea ini lebih baik daripada orang Yahudi di Tesalonika ini, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Kemudian Paulus pergi ke pantai dan melanjutkan perjalanannya ke Athena, tetapi Timotius dan Silas masih tinggal di Berea.
Setelah sampai di Athena, sambil menunggu Silas dan Timotius, hati Paulus menjadi sakit melihat Athena yang penuh dengan berhala. Setelah pemberitaan di Athena, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Korintus dan ia bertemu dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Kemudian Timotius dan Silas datang dari Makedonia bersama-sama dengan Paulus. Kemudian mereka berangkat ke Filipia, Syria di Efesus. Setiba di Efesus, Paulus sendiri masuk ke rumah ibadat dan memberitakan firman. Dan setelah itu mereka bertolak menuju ke Kaisarea. Setelah sampai ke Kaisarea, mereka melanjutkan perjalanannya ke Antioquia, tempat di mana mereka dahulu memulai perjalanannya. Kemudian mereka bertolak ke tanah Frigia dan Galatia untuk memberitakan firman. Sampai di situ penjelasan mengenai perjalanan misionaris Paulus yang kedua. Sekian dan terima kasih.